Saya seperti itu. Tapi kalau dia masih sakit begini, si Dila mau balik lagi, saya bilang, what do you think, Dila? Pak Dila nggak mau dengar kata saya. Lebih baik saya putus hubungan. Dila, this time don't call me mommy. And this time I don't need your number. Saya block. Selesai 3 bulan yang lalu saya sudah block Dila. Karena apa? Ketemu saya aja tidak say hello, good morning mommy. Assalamualaikum mommy. No, like a robot. Baca asma sunnah. Kamu baca nama selawat Nabi. You reading that inside your heart or just like a robot? Like that. After that, back home, video with Bekti. Always video with the bad guy. Nih, tapi kemarin waktu aku wawancara Bekti katanya berujung lagi karena obat pelipur lara Bekti itu Dila. Kenapa waktu bulan November tahun 2022 dia tidak ingat waktu melakukan zina? Kenapa pelipur lara si Dila? Bullshit. Supaya dia undercover, Bekti ini undercover. I am a good guy, I am a normal guy, I have two children, but bullshit. You can fight me, Bekti. I don't trust. Makanya. Cucu-cucu gimana Mama? Karena cucu juga diambil dari saya 3 bulan, tidak boleh komunikasi, tidak boleh ngomong, tidak boleh WA sama saya. Dengan alasan? Ya itu. That's it. Ya alasannya mungkin you didn't accept me, so you don't have any children anymore, gone, finish. Okay. Buat saya sakitnya luar biasa. Saya kehilangan anak-anak saya tidak sakit. Tapi kamu tahu anak kecil, saya merasa ya Allah ini anak kecil belum tahu apa-apa. Tapi the stupid thing for Dila, dia mengatakan reason kenapa dia cerai karena bapaknya itu, karena sampai anak-anaknya tahu. Crazy atau enggak sih Dila? Mestinya dia silent kan. Kalau dia punya rencana mau balik lagi dengan laki-laki gila ini, mesti hasilnya jangan dibuka dong. Anak dua-duanya tahu kenapa si Bekti itu. Terus anak-anak sendiri seperti apa nih setelah tahu? Is a galau. Is this 9 years? Belum tahu. By the way, when I asking, do you know what's the meaning of this? Yes, I know. Damn 11 years. I know. Can you explain? I know. She explained about this, about this. Oh my God. Where I got this story? From mommy. Stupid Dila. Itu kan aib ya. It's been 11 years now we accept this story. Okay. And then another day saya tanya sama si kecil, do you know what's the reason your parent divorce? I know. Because ayah this. Do you know this? Do you meaning this? Yes. Ya Rob, saya bilang sebegitu kejam. Ismin kalau nggak mau balik lagi, okay, forget it. You can go abroad. Kita pergi ke luar negeri, selesai. Saya biasa bawa anak-anak saya ke luar negeri, saya nggak takut hidup. I know my experience, I got my language, everything. Ayo dah kita pergi. Kalau kamu takut dengan bahasa Indonesia, takut dikecam. Tapi sekarang dia yang mencemplungkan lumpur bersama-sama. Sampai sama adiknya dia nggak mau berkomunikasi. Jadi Dila is the single one yang datang lagi ke Radio Dalam, minta maaf, saya minta maaf. Coba, gila nggak? Lakinya yang berbuat durjana, Dila yang minta maaf. Bisa dibilang berarti Dila ini sudah budak cintanya, Bekti masih sudah cinta. Cinta mati. Show me about love, Bekti. Tell me, you can jump from the hill to down. Show me, jika kamu bisa tunjukkan itu baru kamu laki-laki. Kalau enggak saya pinjemin rok deh. That's it. Go home. Terus alasan lagi, saya akan balik demi anak-anak. Itu masa depan anaknya sudah hancur karena tangannya si Bekti. Apa bisa? Saya dari keluarga broken home. So many people from the broken home. So we come back karena bapaknya gila, bapaknya sakit. Harus ini anak dicemplungkan lagi ke lumpur bersama-sama berempat together to happy family? No way. Gak seperti itu. Lalu apa yang Mama pikirkan ketika tahu kalau mereka rujuk, ketika di berita mendengar rujuk? I think Dila, you so proud. Dila suka bangga. Berarti sudah siap, udah pintu kunci neraka. Itu aja. Berarti dia sudah pegang kunci neraka. Karena kalian semua kebanyakan Islam kan. Seorang anak
menetes sampai ibunya menetes. Dia bukan menetes lagi, ngalir berapa hari, sudah sebulan saya nggak mau makan, saya sakit. Saya bilang, saya cuma surrender ke Allah. Kalau memang ini adalah cobaanku, berikan aku kekuatan. Jika memang ini aib buat si Dila dengan si Betty, tunjukkan aibnya. Biar saya melihat Al-Quran itu nyata. Al-Quran itu bukan dongeng. Jadi manusia tahu kalau dia bikin durjana, ajab dia. Saya mau lihat ajabnya sampai di mana buat si Betty. Saya mau lihat sekekar apa dia, sekuat apa, atau yang pendukung dia, grupnya dia mau dukung dia ke head. Tapi Mam, jika dilihat, sorry to say, dia kan darah daging mama dia. No, don't say darah daging is bullshit. Sudah tertutup. Finish. Satu syarat, satu resep. Kembali ke mami without name or B-A-T-E-T. Betty, finish. Selesai. Itu doang. Kalau dia mau cium sorga, buang si Betty, cium kaki saya. Itu doang syaratnya. Mami, mungkin kemarin sebelum mereka akhirnya rujuk dari Dila sempat no communication, even ABC, no. Dia dewa semua dua-dua. Maka aku bilang, dua penjahat kelamin, satu penjahat kelamin itu sedang pesta-pesta, satu lagi penjahat durhaka yang mengkhianati ibunya sedang di pintu honeymoon. Have fun, enjoy, go ahead. Saya pun tadinya kalau anakku sudah kasih sound, Mom, maybe Dila will come back. I don't care, really. By the way, have from the detik.com said, oh, congratulations. Janet, congratulations. I said, what? Your daughter married again? What? And immediately, oh my God, I cannot stand up. Oh my God, what happened? And then my daughter said, Mom, cool down. I said, what did I say? And then one insult called me. She said, what? I never say blessing to Dila, tidak. Saya bilang, saya gemeteran saat ini dengar kekuatan Dila dan Bekti berani menerjang saya. Udah warning sama dia di WA-nya, Bekti sudah Bekti kamu maju sampai ke perkawinan, kasus tidak bikin stop. Semestinya kalian stupid, bodoh, kalau and I don't know what the bad word again. Kalian nikah aja pelan-pelan, nggak usah panggil media, nggak usah panggil, nikah aja, go ahead. Tinggal di kampung, cari rezeki yang halal, taubatan nasuha, pergi ke musola, belajar agama, itu namanya taubat. Bukan still together with the guy, with everybody there, have fun. And Dila stupid. Sekarang siapa yang mau nungguin anaknya? Bayar neni, bayar pembantu, yang dia kadang-kadang nggak pulang nginep, terus anak-anak dikasih orang. 13 tahun saya nungguin mereka. Cucu saya dari mulai lahir besar 13 tahun, di 12 Dami 11 tahun, si Abel 9 tahun sama saya diambil seperti itu. Saya bilang, Tuhan, selalu saya sebelum tidur, Tuhan, insya Allah saya besok tidak melihat matahari lagi. Cukup, saya cuma bilang cukup. Setiap hari doa saya seperti itu. Tapi Allah masih kasih saya bisa lihat matahari lagi. Tapi saya tidak tahu ini hari apa, mau kemana dan bagaimana. Before when Daphne and Abel, so I have happy time, bangun, sholat lail, and then masak, buat sarapan mereka, buat snack time, buat lunch, and then have fun and together come back from school. We have routine time and tea time. I feel like that. But sekarang sudah habis, saya nggak punya hope. He said, I don't have any hope. Itu aja. Jadi, congratulations buat Dila, you already killed me. And Bekti, you already robbed my daughter. Terus insya Allah nggak kena penyakit AIDS aja. Itu aja. Terus kemarin yang tentang Bekti sempat sakit kan nih, akhirnya mungkin saya katakan pabrik banyak yang bilang Dila meninggalkan Bekti di masa-masa kritis. Cara itu seperti apa sih? Waktu apa? Masa-masa kritis ya. Nah itulah, itu yang bikin keluarga marah ya. Karena Dila itu seperti self-service, diem. Udahlah pabrik mau ngomong apa, by the way this is menyinggung perasaan kan. Saya bilang sama adiknya, don't read any message or everything on TikTok, everything close. You don't know, wah dia berantem sama satu orang, you kan? And then fight, saya bilang forget it, biarkan kita dihina orang, biarkan nanti aibnya kena ke mereka. Saya bilang begitu kan. By the way, and then
Dila said that nothing, and then said nothing. Dila, you must berdiri tegak, say to the word, I'm not wrong. Saya bukan istri yang suami ada uang, saya di sisinya, suami nggak ada, saya pergi. Seperti sakit saya pergi. Tunjukkan sama dunia kamu istri yang baik, karena saya mengajarkan dia agama. Dari umur dia seumur Daphne 7 tahun. Dia bisa translate Al-Quran, bisa Al-Quran semua makan, tapi apa yang dia sudah langgar, saya bilang datang close the Al-Quran, no need to read Al-Quran. Oke, Mam, kan rumah yang di Pondok Cabe Mama bilang sudah diambil bank ya. Dan itu sekarang keuangan dan mereka tinggal di mana Mama? Nggak peduli Mama. I don't care. I don't want to know. Even sama adanya kan mungkin ibu-ibu lain suka rumpi. Di manakah kamu tinggal? But I say, well, I already close my eyes, I already close my ears down, like that. And maybe today I hope everybody know and clear, ya, tidak dibikin teka-teki lagi bahwa ibunya si Maryam ikut campur dengan kebahagiaannya Bekti dan Dila yang sedang saling mencintai. Dia melarang hubungan itu supaya berhenti. No way, not like that, because Bekti melanggar aturan Islam. Itu doang yang menjadikan pataran. Mestinya dia diajak sampai kemana tuh kalau zaman Nabi Lut. Oke, Mak. Kemarin yang menarik adalah kemarin Mama sempat memberikan penjelasan kepada Dila saat Luki sakit untuk melakukan perannya sebagai istri yang menjaga. Kalau kita boleh artikan perpisahan memang kan dilarang juga oleh agama. Bukankah kehidupan itu juga hal yang baik? Kalau rujuk dengan laki-laki yang baik? Kalau laki-laki yang penjudi, terus perampok, penjina, terus dia mau balik lagi ke anak kamu, terus kamu redoi? Jangan berpatokan itu rujuk itu disahkan sama what's that? What's the guy? Oh dia tetap penzina, terus dia perampok, terus mau balik lagi, go ahead, ibunya tidak punya pikiran, gila juga, oke nikah lagi dah. Lalu bagaimana sang cucu juga ketika mengetahui dari cerita yang dilakukan oleh papanya? Just confused, kamu lihat umur 11 tahun, confused. Dan ada nilai yang turun. I talked with the teacher that time, tahun 2022, saya masih involved, masih gabung dengan saya bilang, when I said to the teacher, saya mungkin tahun 23, saya tidak bisa menggantikan Abel lagi, so saya titip mereka. Saya bilang, kalau ada penurunan, saya stop with the handphone. Karena Bekti dan Dila berikan handphone kepada mereka yang tercanggih katanya, karena itu juga endorse. By the way, I said that please control because I don't contact anymore with Daphne and Abel. Jadi tolong saya bilang sama gurunya, tolong kontrol Daphne and Abel karena saya sudah tidak di situ lagi. Saya bilang seperti itu sama gurunya. So I lost of contact. But first waktu saya pindah, I sensitive energy. Oh no problem. Saya nggak tinggal sama Dila, tapi I can one day saya bisa cik ke sekolah. Hello Daphne and Abel, Hakoma. But never. Tidak ada kesempatan karena Daphne and Abel sudah tutup saya sebagai omahnya juga. Apa yang dikatakan dia juga menjadi ada jarak dengan Om? Daphne and saya terus saya gitu fishing, saya kasih satu message tidak dibalas. I give a memory picture juga tidak dibalas. Saya hanya berpikir what's wrong in this, and then anak adiknya Dila berpikir any message from the kids, Mom, nothing. And then when Sabrina pergi ke Dila, kamu nggak boleh putusin Daphne and Abel karena itu permatanya Oma. And then Daphne sent message to me, by the way. I said, oh, hello Oma. I said, and hello Daphne, it's nothing after that. And then Sabrina said, Daphne, you cannot do that to Oma. And then they bilang, I'm confused Oma, confused auntie. Why you make it confused? Karena saya selalu, karena Daphne already 11 years. Terus saya tunjukin, saya menunjukkan this is halal, this is haram, this is halal selalu. Karena agama dia di awal dari awal. Jadi saya selalu tanya, Daphne, are you okay if your mother and father together, but your father is not loved by Allah? Selalu dia and the next day he said, if Bunda happy, I'm happy. Okay, that's your choice. Jadi pilihan dia ya kan, dia
Dia hanya melihat kalau bundanya happy, dia bisa happy. It's okay. Berarti pelajaran saya sudah kandas. Buat saya, it mean apa yang saya sudah pelajari, it mean kandas. It mean juga buat saya Dila is a bad mother. Ya kan? You think you can teach them from beginning? No, I do it all. Saya ngajarin dia semua. Dari mulai makan, pertama kali Daphne makan, pertama kali Daphne Abel makan, semua taman saya, bukan saya mengungkit. Itu insya Allah jadi berkah buat saya. Tapi bila menanam satu racun di hatinya Daphne Abel, dan tapi saya selalu berdoa, jangan kau mendidik Daphne Abel jadi anak durhaka seperti Dila. Tapi jadilah anak-anak yang solehah. Ya, tapi biarkan Betty dan Dila dapat ajab dari tempat yang lain. Itu aja ya. Daphne and Abel, if you watch me, I always meet you, love you.